Perkenalkan, kami dari kelompok PKI dan kelompok Muhammadiyah. Di sini kami bertugas untuk menelusuri Museum Sumpah Pemuda yang letaknya di Jalan Keramat Raya nomor 106, tepatnya di Jakarta Pusat. Sebelum kami masuk ke museumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Ayu. Saya Dias Kareka. Saya Kaila Putri Salma. Saya Mutiara Rizky Farsalmadani. Saya Dena Najma Akilakan Sakirana. Saya Salsa Syafina. Dan saya Alvira Nurliza Tasya. Yuk ikuti kami. Halo semuanya, sudah pernahkah kalian menyusuri Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Keramat Raya nomor 106? Hadirnya kami di sini akan mengajak kalian tur untuk melihat apa saja yang ada dalam museum ini. Tanpa berlama-lama, tonton terus videonya ya. Kami menggunakan transportasi busway lalu dilanjutkan dengan naik Grab. Perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam karena perjalanannya macet dan juga weekend. Tidak apa-apa, kami menikmati perjalanannya kok. Setelah sampai di museum, kami harus membayar tiket masuk terlebih dahulu sebesar Rp5.000. Harga pelajar banget ya. Selamat datang di Museum Sumpah Pemuda, sebuah tempat yang menyimpan sejarah besar perjalanan bangsa Indonesia. Gedung ini adalah saksi bisu lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pemilik asli gedung Keramat 106 yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda adalah Che Kong Liang, seorang keturunan Tionghoa. Pada awal abad ke-20, gedung ini digunakan sebagai rumah kos bagi pelajar dan pemuda, termasuk para tokoh pergerakan nasional. Gedung ini menjadi tempat penting bagi diskusi dan pertemuan yang melahirkan Sumpah Pemuda, sebelum akhirnya diresmikan sebagai museum pada tahun 1974. Melalui tur ini, mari kita bersama menyelami semangat pemuda yang memperjuangkan persatuan bangsa di tengah perbedaan. Kita mulai dari ruang pengenalan. Ini adalah ruang pamer yang pertama. Ruang ini memberikan penggambaran umum tentang latar belakang perjuangan pemuda Indonesia. Kita bisa melihat peta Indonesia di era 1920-an, foto-foto tokoh pemuda, serta organisasi yang terlibat dalam pergerakan nasional. Ruang ini adalah awal perjalanan kita untuk mengenal semangat kebangsaan. Selanjutnya, ruang organisasi. Ini adalah ruang pamer kedua. Di sini kita menyaksikan peran besar organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Young Java, Young Sumatra dan Bon, Young Ambon, dan lainnya. Meskipun berbeda latar belakang, mereka bersatu untuk membangun kesadaran nasional. Organisasi-organisasi ini menjadi tonggak awal perjuangan menuju persatuan. Ruang pamer ketiga ada ruang pemuda bergerak, menunjukkan bagaimana pemuda Indonesia tidak hanya berdiskusi, tetapi juga mengambil langkah nyata. Di sini kita bisa melihat replikanya rapat-rapat penting yang melahirkan ide persatuan bangsa. Semangat ini menjadi energi kolektif yang menggerakkan mereka menuju Kongres Pemuda. Ruang pamer keempat adalah ruang Kongres Pemuda kedua. Ruang ini membawa kita ke momen bersejarah Kongres Pemuda II, tempat Sumpah Pemuda diikrarkan. Kita bisa merasakan suasana diskusi yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, di mana seluruh pemuda dari berbagai daerah menyuarakan satu tekad, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Berikutnya adalah ruang pamer kelima yang bernama Ruang Rumah Kos Keramat 106. Selamat datang di Ruang Rumah Kos Keramat 106, tempat para pemuda tinggal dan berkumpul. Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Kita bisa melihat replika kamar dan ruang diskusi yang mencerminkan kehidupan sederhana namun penuh semangat perjuangan. Dan yang keenam adalah ruang yang paling menarik, adalah Ruang Indonesia Raya. Ruang Indonesia Raya memperkenalkan biola milik W.R. Supratman yang digunakan untuk memainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Lagu ini menjadi simbol semangat bangsa yang terus berkumandang hingga hari ini. Nah, selanjutnya ada ruang pamer yang ketujuh, bernama Ruang Setelah Sumpah Pemuda. Setelah Sumpah Pemuda, perjuangan terus berlanjut. Ruang ini menggambarkan bagaimana ikrar pemuda menjadi inspirasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Dari pergerakan politik hingga proklamasi 1945, semuanya adalah hasil dari semangat persatuan yang dideklarasikan di Kongres Pemuda II. Di sini disediakan juga koleksi yang amat banyak, seperti foto kegiatan organisasi pemuda sebanyak 2.117 koleksi, bendera organisasi sebanyak 35 koleksi, stempel sebanyak 11 koleksi, biola W.R. Supratman sebanyak 1 koleksi, patung dada tokoh pemuda sebanyak 8 koleksi, dan patung tokoh pemuda sebanyak 11 koleksi. Perjalanan kita di Museum Sumpah Pemuda berakhir di sini, tetapi semangatnya harus tetap hidup dalam hati kita. Mari kita bersama menjaga persatuan yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata oleh para pemuda pendahulu kita. Terima kasih telah menemani kita di Museum Sumpah Pemuda. Lain kali kita bertemu lagi dan sampai jumpa.